olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, proyek strategis nasional PSN Rempang Eco City yang dilaksanakan di Batam ini memanas nih akibat konflik pertanahan belakangan ini. Nah, ini dilansir dari CNN Indonesia nih pemirsa, ini terjadi usai ribuan warga setempat menolak direlokasi. Sekadar informasi pemirsa bahwa Rempang Eco City ini merupakan salah satu dari proyek yang menjadi prioritas dari Presiden kita, Pak Joko Widodo. Nah, Rempang Eco City ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional, proyek dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan juga lainnya. Dan ini juga ada peraturan yang memang menaungi pemirsa bahwa memang kalau untuk proyek Rempang Eco City ini masih ada beberapa hal yang sedang disepakati seperti itu. Nah, ini juga berkenaan dengan pemerintah ya. Nah, pembangunan ini diatur dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus. Nah, imbas dari kerusuhan ini Pak Jokowi ini memerintahkan Menteri Investasi dan juga Kepala BKMP Bahlil Lahadilia untuk merapat ke Rempang dan segera berdialog dengan warga. Karena ini atas perintah ini gitu kan ya, ini ada komunikasi yang memang sepertinya nggak sejalan seperti itu antara pelaksana ataupun pemerintah nih dengan warga setempat. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya ada fakta-fakta yang lainnya seperti itu. Ini ada berikut fakta-fakta dari Rempang Eco City kalau kita melihat dari sisi pemerintah. Nah, yang pertama ini prioritas relokasi 4 perkampungan karena sebenarnya salah satu proyek ini juga ini merelokasi 4 perkampungan yang memang sudah lama ada di situ. Kemudian ada juga nih pemirsa bahwa warga-warga yang memang direlokasi ini ada juga beberapa yang lahannya itu tidak memiliki sertifikat. Kemudian ada juga pembangunan akan dilanjutkan sesuai rencana. Jadi meskipun banyak huru-hara, banyak konflik, banyak juga tadi salah satunya kerusuhan yang terjadi, namun ini dari pemerintah juga memastikan bahwa proyek ini akan terus terlaksana. Ya, seperti kita tahu mungkin ya ada banyak sekali gitu kan lahan-lahan yang kadang ini ada sengketa antara masyarakat dan juga pemerintah. Kembali lagi pemirsa, kalau berkenaan dengan hal ini juga banyak putusan-putusan yang memang harus ditelusuri lebih lanjut lagi sebagai masyarakat juga gitu kan. Kalau misal mengklaim tanah itu memang tanah miliknya, ada beberapa administrasi ataupun tadi persyaratan-persyaratan yang memang harus dimiliki. Dan kalaupun pemerintah memang mengklaim itu juga milik, ada juga banyak hal yang harus pemerintah buktikan seperti itu. Dengan hal ini gitu kan, karena kita adalah negara hukum gitu kan, butuh juga namanya bukti. Nah, kalau semisal sama-sama punya bukti dan ternyata ada bukti yang lebih kuat ya, berarti itu pihak yang memang memenangi hal tersebut. Nah, pemirsa, dari kasus Rempang Eco City kita akan balik nih ke kasus di Indonesia. Ini masih sama juga. Kalau tadi kan saya sudah membahas mengenai dokter India yang mendapat kekerasan hingga akhirnya meninggal gitu kan. Kalau ini datang dari Indonesia, ini ada kemarin kan sempat ramai juga terkait dengan bunuh diri yang dilakukan oleh dokter magang di Unair yang diduga karena dibully. Nah, akibat kasus ini gitu kan banyak nih kan muncullah gitu komen-komen. Nah, salah satunya ini ada seorang dokter lulusan Unair gitu ya. Ini membuat sebuah postingan, sebuah status yang diduga ini meremehkan kasus bullying PPDS di Undip seperti itu. Nah, ini beritanya seorang dokter spesialis penyakit dalam lulusan Universitas Airlangga menjadi viral di media sosial karena meremehkan kasus bullying yang terjadi pada dokter PPDS Undip di RSUP Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Nah, jadi dokter yang bernama Ayu Parameswari itu kini menjadi
pusat kontroversi. Bagaimana tidak gitu kan? Ini kan ada salah satu status yang bisa lihat pemirsa, bula bully muak kali aku dengarnya. Gak kuat sekolah ya gak usah daftar, menu-menuhin kuota aja, yang pengen masuk masih banyak. Nah, lagi dan lagi pemirsa, sebenarnya ini bicara kasus bully gitu kan ya. Ini juga banyak netizen yang berkomentar, sekelas dokter aja masih ada kasus bully membuli. Sebenarnya bukan hanya di kalangan dokter aja sebenarnya, sampai kita dewasa pun gitu, baik itu bahkan di tempat kerja gitu, itu akan ada namanya kasus bully gitu kan. Tapi kadang kita tuh stigmanya atau pendapat kita tuh bully tuh harus secara kekerasan aja, padahal enggak gitu kan. Secara verbal pun itu bisa dikatakan termasuk tindak bully seperti itu. Dan sebenarnya bully itu bukan merupakan salah satu hal yang bisa kita sepelekan. Nah, balik lagi tadi, masing-masing manusia pasti punya kekuatan mentalnya seperti itu. Ada yang mungkin dibentak aja ya udah down, ada yang mungkin dibentak ya it's okay gitu kan. Tapi kembali lagi gitu, namanya juga kita manusia ya, hendaknya gitu kita tuh memanusiakan manusia lainnya. Jika kita ingin ditreat baik, kita ingin diperlakukan baik, tentunya juga kita harus berperilaku baik kepada orang. Apalagi ini biasanya kalau untuk tindak bully ini berdasarkan senioritas, lagi dan lagi gitu kan. Senioritas ini erat gitu dengan bully membuli. Gak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh seniornya, entah itu merasa tidak sopan atau yang lainnya. Terlepas dari itu, sebenarnya hal itu tidak dibenarkan. Kalau semisal untuk mendewasakan ya silakan menggunakan hal-hal lain, bukan dengan melakukan tindak bully. Ataupun ini juga kan banyak akhirnya berseliweran salah satu hal-hal yang harus dipatuhi oleh junior di Unair itu. Nah ini juga kan akhirnya membuat netizen juga geram gitu kan. Ini siapa gitu orang yang membuatnya, bisa-bisanya membuat hal seperti itu yang harusnya gitu kan kita ini mau menuntut ilmu, mau belajar, mau bekerja dengan baik, justru terhalang oleh hal-hal seperti itu. Nah, atas dari hal ini juga akhirnya Kemenkes ini mencabut izin ya. Ini ada foto mendiangnya karena sebelumnya kan diinfokan bahwa bunuh diri, ternyata ada di diarinya beliau ini mendapatkan bully, akhirnya tidak tahan menahan hal tersebut. Nah, terlepas dari itu pemirsa, say no to bully. Katakan tidak pada bully karena itu sangat amat berbahaya. Dan itu juga bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman ya dalam melaksanakan aktivitas ataupun hal-hal lainnya. Nah, baik pemirsa, kasus bully ini sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih pemirsa telah membersamai kami di Pagi Seru mengulas berita nol kaku-kaku. Dan tentunya masih ada berita-berita lain yang akan kita ulas di hari-hari berikutnya. Maka dari itu, terus saksikan program Pagi Seru di kanal YouTube Sultan TV pada pukul 9.00 dan juga program-program lainnya yang dapat pemirsa ikuti, pemirsa dapat tonton di YouTube Sultan TV. Dan terus ikuti warta kami di website Sultan TV dan juga kemudian ada konten-konten yang dapat pemirsa tonton di media sosial YouTube, di media sosial Sultan TV. Saya Radla Rida dan juga segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di segmen selanjutnya atau di pertemuan Pagi Seru selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.